Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, sudah luar biasa. Baik, siap belajar? Siap. Kalau siap belajar, kita lihat dulu semangatnya. Dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Oke. Baik. Supaya pelajaran kita hari ini lebih berkah, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Tapi ketua kelas silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Kembali tempat duduknya. Baik. Ada temannya yang tidak hadir, nak? Siapa, nak? Baik. Izinnya? Izin atau sakit? Sakit. Iya, sakit ya. Jadi ketika ada teman yang sakit, alangkah baiknya kita mendoakan supaya cepat sembuh, supaya bisa kembali berkumpul dengan kita untuk belajar bersama. Baik, kita lanjut ya. Supaya untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi atau menyanyikan lagu wajib nasional. Apa itu? Indonesia Raya. Silakan berdiri semua, nak. Siap? Tangannya di belah kiri. Baik, mari. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku, di sanalah jadi tanda hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa yang damai. Marilah kita bersama
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali nah. Jadi, adapun materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yaitu tentang keberagaman budaya. Ada yang tahu apa itu keberagaman? Ada yang tahu nak apa itu keberagaman? Ragam. Berarti lebih dari satu atau bermacam-macam. Ya kan? Kalau budaya berarti sama halnya dengan salah satu contohnya itu adat istiadat, lagu daerah, apalagi pakaian atau bahasa dan lain-lain. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran model PBL dan menggunakan media video dan gambar, ini diharapkan peserta didik. Yang mana dimaksud peserta didiknya? Berarti kita semua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui keberagaman budaya di Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah menjaga dan melestarikan keberagaman budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Jadi, Bapak Guru harap kepada seluruh anak-anakku semua, setelah kita mempelajari tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia, berarti Bapak Guru sangat mengharapkan mengenal apa-apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya alat tradisional, ya kan? Apalagi baju adat, rumah adat, apalagi makanan tradisional. Di sini apalagi? Selain itu, bagaimana dengan lagu daerahnya? Ya, atau alat musik. Jadi saya harap kita mengenal semua keberagaman budaya yang ada di Indonesia yang terdiri dari 38 apa? Provinsi. Jadi setiap provinsi berbeda-beda, dia punya baik dari bahasa, suku, pakaian adat, makanan tradisional dan lain-lain. Oke. Di lingkungan kalian, apa yang pernah kalian saksikan di lingkungan rumahnya? Apa? Ada yang pernah melihat orang menikah? Ada? Siapa? Angkat tangannya. Pakaian apa nak pakai pada saat dia menikah? Baju bodoh. Berarti itu pakaian adat Makassar atau Sulawesi. Yang lain? Ada yang pernah dengar lagu daerah? Lagu daerah atau lagu Toraja? Ada? Atau ada yang pernah melihat tarian? Ada yang pernah melihat orang menari? Tarian apa nak? Tari piring. Ya, berarti itu digunakan untuk apa? Upacara adat istiadat. Oke, baik.
Selanjutnya, baik kita lanjutkan materinya, yaitu apa materinya, Nak? Keberagaman budaya. Yang pertama dulu yang harus kita pahami yaitu apa itu keberagaman. Apa itu? Silakan Sulfadli. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada yang lain? Adat istiadat. Lebih Beragam-ragam. beragam atau lebih dari satu. Tepuk tangan untuk itu dulu semua. Nah, jadi saya ulangi bahwa keberagaman itu berarti lebih dari satu. Nah, iya, karena kita di Indonesia yaitu mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Bukan hanya satu bahasa kita, tetapi itu dipersatukan oleh apa? Oleh Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya itu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika? Apa? Oke, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Iya. Jadi bahannya tentang keberagaman. Oke. Selanjutnya kita masuk pada budaya. Nah, ada yang tahu apa itu budaya, Nak? Oke, Paika dulu, Paika berdiri, Nak, berdiri. Budayanya kita apa? Rumah adat. Nah, yang lain? Silakan Putra. Adat istiadat. Harga? Baju adat. Nah, siapa lagi? Mikela. Lagu daerah atau senjata tradisional. Jadi banyak teman budaya yang ada di Indonesia. Buktinya tuh orang Papua mempunyai senjata tradisional tersendiri. Ya. Jadi supaya kita lebih paham, ada Bapak Guru siapkan videonya lagi supaya lebih dipahami. Nah, jadi mari kita simak bersama ya. Yang pertama, budaya sebagai identitas bangsa. Yang kedua, melestarikan budaya untuk generasi mendatang. Yang ketiga, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Yang keempat, membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Adapun keragaman budaya yang ada di Indonesia antara lain keragaman bahasa. Merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara manusia. Silakan dicatat yang penting-penting, Nak. Silakan dicatat. Ya. Faktanya, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah antara lain ada Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lain sebagainya. Silakan dicatat yang penting-penting. Selanjutnya, keragaman adat istiadat. Adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melanggar disebut dengan adat istiadat. Faktanya, setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Contoh adat istiadat antara lain upacara ngaben di Bali, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Berikutnya ada keragaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Faktanya, setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas. Contoh pakaian adat antara lain kebaya di Jawa, ulos di Batak,
Baju bodo di Sulawesi Selatan. Pakaian adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Berikutnya keragaman seni dan tari. Seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh dari tari antara lain ada tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat. Selain itu ada seni tradisional lainnya yaitu wayang kulit dari Jawa, reog dari Ponorogo. Berikutnya, keragaman musik tradisional. Keragaman alat musik di Indonesia adalah suatu karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Faktanya, setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contoh alat musik antara lain gamelan dari Jawa, sasando dari Nusa Tenggara Timur, kolintang dari Sulawesi Utara. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Berikutnya, keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contoh dari rumah adat antara lain rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat, rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Selanjutnya ada keragaman kuliner. Makanan khas Indonesia menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dari kuliner tersebut dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Contoh keragaman kuliner antara lain rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, pempek dari Palembang, nasi tumpeng dari Jawa. Makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Berikutnya, keragaman upacara keagamaan. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contohnya, Hari Raya Nyepi di agama Hindu, Waisak di agama Buddha, Idul Fitri di agama Islam, dan Natal di agama Kristen. Upacara keagamaan memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Kesimpulannya, Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang berlimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budaya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Iya. Jadi setelah kita menyaksikan video bersama, saya harap atau Bapak Guru harap anak-anakku semua mampu memahami apa-apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi tentunya ada tujuannya kenapa ini keberagaman perlu dilestarikan. Supaya kenapa, Nak? Supaya apa? Supaya apa? Bisa turun-menurun. Turun temurun. Ayat lain? Supaya apa? Misalnya kita makanan kalau dihabisi berarti apa?
Habis atau punah. Iya, jadi keberagaman itu harus dilestarikan supaya tidak punah. Paham ini? Paham. Selanjutnya, tentunya ada dampak negatif. Kekurangannya ketika kita tidak melestarikan budaya atau keberagaman. Itu salah satunya itu bisa saja budaya kita itu diklaim oleh negara lain. Salah satu contoh yang pernah terjadi, wayang kulit diklaim oleh negara apa? Malaysia. Selain wayang kulit apa lagi? Batik juga pernah diklaim oleh negara lain. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena kita sudah mengetahui apa saja keberagaman kita yang pernah diklaim oleh negara lain. Ya. Selanjutnya, nah ini ada 3 tujuannya mengapa kita harus melestarikan budaya daerah. Kalian bisa baca? Oke, silakan berdiri nak. Yang pertama, iya, supaya tidak punah, tidak dilupakan nih, iya kan? Yang kedua, ada yang mau baca? Silakan. Nela, berdiri nak. Sebagai warisan generasi mendatang. Iya. Sebagai warisan untuk generasi yang akan datang. Siapa lagi yang mau melestarikan kelebihan kita? Selanjutnya dari kelompok sana. Lain berdiri tegak. Untuk memperkuat citra Indonesia di mata dunia. Iya, memperkuat citranya Indonesia, bahwa Indonesia itu punya keberagaman budaya. Ya. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, supaya lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, kita lanjut ya. Tentunya ada cara-caranya untuk melestarikan budaya. Yang pertama, mengikuti dan mempelajari kegiatan budaya daerah. Kalau ada dilihat di lingkungan rumah yang sementara latihan tari atau apakah, alangkah baiknya kita ikut berpartisipasi atau ikut latihan supaya kita juga bisa atau pintar. Salah satunya itu tari. Nah, yang kedua, mengenalkan budaya melalui media sosial. Saya yakin di sini ada semua HP-nya tuh. Iya, ada. Kalau tidak ada HP-nya, pinjam dulu HP-nya orang tua tak. Posting apa-apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia supaya tidak punah. Dan terakhir, mendorong pendidikan berbasis budaya di Indonesia. Jadi memang itu kebudayaan perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Paham? Paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Bapak Guru memberikan atau membagi kelompok, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Jadi Bapak Guru itu akan membagi 3 kelompok, ya. Nah, siapa mau kelompok 1? Oke, kelompok tengah. Ketuanya Putra. Kelompok 2? Kelompok 2? Siapa mau kelompok 2? Oke, kelompok 2. Ketuanya
Sulfadli. Kelompok 3 sebelah kiri ya. Ketuanya Tori. Ya, tepuk tangan untuk semua ketua kelompok. Nah, di sini mana kelompok 1? Oke. Ini tugasnya ya. Oke. Sebelum dikerjakan, kalau ada yang tidak diketahui, ditanyakan kepada Bapak Guru. Begitu juga dengan kelompok lain. Kelompok 2? Ini ya. Tunggu dulu, saya jelaskan satu persatu. Untuk kelompok 3, dia mempunyai hadiah yang lebih. Dia penuh warna. Dek. Ya. Sebentar, saya jelaskan satu persatu untuk masing-masing tugas kelompoknya. Ya. Oke. Untuk kelompok 1, ya, perhatikan dulu kelompok 1. Kelompok 1 itu mempunyai bacaan, ya. Perhatikan dulu di sini. Bacaannya itu permasalahan terkait kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di sini di kelompoknya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Nah, kalau ada jawaban silakan ditulis di sebentar di sini, nak. Paham? Nah, dan semuanya harus diterima pendapatnya teman-teman baru ditulis. Ya. Jadi yang dicantumkan ke dalam sini adalah jawaban yang terbaik hasil musyawarah kita semua. Nih, paham? Nah, untuk kelompok 3, ya. Nah, di sini kan piramida kan? Nah, di paling bawahnya itu ada nama provinsinya, ya kan? Nah, yang sisinya yang ketiga itu ada apanya? Nama tarinya, pakaiannya dan lain-lain. Nah, dan untuk kelompoknya itu hanya mencocokkan. Misalnya apa ini? Gambar apa ini? Gambar kecapi. Kecapi itu merupakan apa? Alat musik toh? Nah, dia itu asal daerahnya dari mana? Ya kan? Kalau misalnya dia dari Banteng, nah kita tinggal garis. Ya kan? Ya kan? Nah, paham? Nah, kalau masih ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan ke Bapak Guru. Paham? Untuk kelompok 2? Untuk kelompok 2? Untuk kelompok 2, kita akan tampilkan di depan videonya. Ya? Dan di sini ada berapa kosong di sini? 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Berarti nama tarinya itu ditulis dan nama daerah, nama tari, nama rumah adat dan senjata tradisionalnya. Dan itu ya, akan ditampilkan videonya. Paham? Ya? Senjata tradisional lain senjata lain lagu, nak. Paham? Karena Bapak Guru sudah membagikan semua tugasnya tiap kelompok, jadi alangkah baiknya itu dikerjakan secara berkelompok, ya. Jadi saya sampaikan kembali, kalau ada yang tidak diketahui, tanyakan langsung kepada Bapak Guru. Silakan, apa itu, nak? Dari Mama Nin. Nah, itu kecapi dari Benteng. Kalau ini Itu apa itu?
Apa ini? Gambar apa ini? Cari di sini apa itu? Caranya mencari itu cari dulu provinsinya di sini. Ini apa? Iya, cari apa nih? DKI Jakarta tuh? Misalnya ini DKI Jakarta, cari dulu di sini yang ada provinsi di sini. Misalnya DKI Jakarta ada, simpan di sini dulu, ya kan? Ini apa? Ondel-ondel. Berarti dia dari Jakarta silakan. Garis hubungkan, ya kan? Simpan data ini. Indonesia ini apa? Apa itu? Lihat provinsinya di bawah. Sumatera, berarti tidak ada Sumatera, ya kan? Sintang yang tidak ada. Yang ini ada. Ada. Banteng, berarti dia apa itu? Papua tidak ada. Papua itu Papua pegunungan, lain Papua pegunungan, lain Papua. Kalau yang ada simpan di sini. Apa ini? Tidak ada. Apa itu? Ini Papua. Sulawesi Selatan ada kah? Ada. Mana? Sulawesi Barat ya, ada. Ini Makassar. Lain Makassar, lain Sulawesi Selatan. Kalau Makassar itu ibu kota. Ibu kotanya Sulawesi apa? Selatan. Kalau Sulawesi Selatan itu provinsi. Ada di Papua. Ada? Ada di Papua. Atau dia sini kah? Ya. Nanti dipresentasikan. Iya, dipresentasikan depan, Nak. Dibaca ya. Iya. Iya. Tidak apa-apa, gitu saja. Nah, silakan ditulis. Pensil. Nah, ini Sulawesi Barat. Ini Sulawesi Barat. Ini Sulawesi Barat. Ini apa? Apa gambar apa nih? Planet Toraja. Itu mana pensilnya? Langsung lagi. Garis tuh, sambung tuh itu. Supaya sebentar tidak bingung lagi. Mana Makassar? Tidak apa-apa. Jangan kita bersalah. Ini dari mana? Tadi? DKI Jakarta. Pak, ini nomor ini, Pak. Nomor ini. Iya, nomor dengan nama kelompok. Kalau tidak cukup di kolomnya kita tambahkan. Ini Papua. Dapat mengatur lokal. Kelompok 2 aman? Aman. Iya, tambah di situ, tambah di situ. Tidak apa, sebentar itu. Bisa berarti bahwa identitas juga hilang. Mana? Oke, sudah berapa? Ada? Iya. Ini hasil diskusinya ya? Iya.
Jadi ini yang akan dipresentasikan sebentar ya. Iya. Oke, silakan dilanjut. Oke. Jadi Bapak Guru itu ada penilaiannya. Jadi yang aktif nilainya pasti beda lah yang dengan yang tidak aktif, ya kan? Nah, Ruby, silakan. Tulis makin, tulis, silakan. Saya hanya mau mencatat siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, ya kan? Jadi setiap kelompok itu pasti beda penilaiannya. Jadi saya harap semuanya aktif semua. Nih, nah, supaya nilainya sama. Kan tidak ada masalah satu kelompok ada yang tinggi, ada yang rendah. Oke, amankan saja. Ada minggu kerjanya, Kak. Iya. Ingat ya, waktu itu berjalan nak, waktu berjalan. Dapat semua? Apa itu? Pakai yang ada apa itu? Nah iya. Pakai yang ada apa? Ada apa ini? Tidak begitu Makassar, Pak. Apa ini? Gambar apa ini? Batik apa? Batik Parang, setiap hari Sabtu kilo. Gambar batik. Jawa Barat. Masa tidak tahu asalnya dari mana? Jawa Barat. Coba cari Jawa Barat. Mana Jawa Barat di sini? Cari Jawa Barat. Jawa. Malas semua. Mana lagi semua itu? Enaknya itu kalau dia anu semua. Itu ada situ. Papua ada gitu? Nah. Oh, Jawa Barat kan. Jawa Barat. Ini pakaian adat apa ini? Nah, biasa juga lihat itu setiap ada orang menikah. Ini bilang Makassar. Masih ada sekitar 2 sampai 3 menit. Ya. Batik Parang Setiap hari Sabtu kita menggambar batik Parang. Melayu apa? Bagaimana sudah? Bagaimana? Sudah selesai? Oke. Bapak Guru tambah waktunya 2 menit ya. Sambil saya lihat juga siapa yang aktif.
Bagaimana? Selesai semua? Oke, baik. Kalau sudah semua, kita akan mempresentasikan. Jadi setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di kelompoknya. Ya? Kalau sudah semua, kita tepuk tangan dulu. Nah. Oke, baik. Siapa kelompok yang akan pertama presentasi? Kelompok satu. Oke, baik. Kalau begitu, kita persilakan dulu kelompok satu untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan, Nak. Panggil dulu, Mak. Nah, sebelum mereka kelompok satu mempresentasikan, kita beri dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, silakan kelompok satu mempresentasikan hasil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wila Bifat Khadijah dan teman saya Naila Shfaturida. Kami perwakilan dari kelompok 1. Pernyataan. Apa yang akan terjadi apabila di daerah tempat tinggal kalian sudah tidak peduli lagi atau acuh tentang keragaman budaya, kesenian tradisional, pakaian adat, upacara adat? Jawaban. Jika hilang minat terhadap budaya lokal, dapat menyebabkan hilangnya warisan budaya yang tidak dapat digantikan. Kesenian tradisional yang tidak dilestarikan dapat mengalami kemunduran. Pakaian adat yang tidak dipedulikan bisa berarti bahwa identitas juga hilang. Pakaian adat menyebabkan upacara adat dapat mengurangi rasa kebersamaan dalam masyarakat. Bagaimana langkah kalian agar kebersamaan budaya di Indonesia agar tetap dilestarikan dan tetap eksis di masa kini dan masa yang akan datang serta tidak diklaim oleh bangsa lain? Untuk menjaga agar hal ini tidak terjadi, penting bagi kita untuk harus menghargai, melestarikan, dan mempromosikan budaya dan tradisi. Keberagaman budaya merupakan simbol dari Bhinneka Tunggal Ika. Tulislah apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kebinekaan agar tetap terjaga. Mengenakan pakaian adat dalam acara resmi dan upacara adat untuk memperkuat rasa identitas dan memasukkan materi tentang keberagaman budaya Indonesia dalam kerukunan pendidikan sejak dini. Oke. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, bagaimana pendapat Anda tentang presentasi dari kelompok 1? Berdiri nggak berdiri? Bagaimana? Baik dan jelas. Baik dan jelas. Kalau kelompok 3, bagaimana pendapatnya? Presentasinya kelompok 1? Baik. Berdiri nggak berdiri? Atau ada mau ditanyakan? Tidak ada. Berarti
apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sependapat dengan kelompok 2 dengan kelompok 3. Sebelum Bapak Guru persilakan kembali ke tempatnya, apa pesannya kelompok 1 kepada kelompok 2 atau kelompok 3? Apa? Silakan. Tetaplah melestarikan budaya Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, Bapak ulannya, pesannya kelompok 1, mari tetap melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Supaya kenapa? Supaya tidak punah. Oke, silakan duduk kembali. Nah. Terima kasih banyak. Oke. Selanjutnya, kelompok berapa? Kelompok 2. Sebelum kelompok 2 maju ke depan, beri dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winata dan teman saya Rizka. Kami perwakilan dari kelompok 2. Ya, silakan. Tarian tradisional Remo Jawa Timur, Jaipong Jawa Barat, Macarena Sulawesi Selatan, topeng Betawi dari Betawi, tanda Riau, Serampang 12 Sumatera Utara, Tempurung Sumatera Barat, Rentak Kapuas Kalimantan Barat, Sejojo Papua, Pendek Bali, Rumah Adat Joglo Jawa Timur, Boka Pelayu Jawa Barat, Balak Lompoa Sulawesi Selatan, Rumah Kebaya Betawi, Selaso Jatuh Kembar Riau, Rumah Balon Sumatera Utara, Gadang Sumatera Barat, Rumah Betang Kalimantan Selatan, Rumah Adat Honar Papua, Rumah Bale dari Bali. Senjata tradisional keris Jawa Timur, bedong Jawa Barat, badik Sulawesi Selatan, golok Betawi, pedang Benawi Riau, tongkat Nuwal Panayua Sumatera Utara, keramik Sumatera Barat, tangkis Kalimantan Selatan, tombak Papua, duri Bali. Oke, sekian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali, Nak. Oke. Ada yang punya pendapat atau mengetahui selain apa yang disampaikan kelompok 2, misalnya rumah adat yang diketahui? Ada? Rumah adat apa? Bala Lempoa. Dari mana, Nak? Makassar atau Sulawesi Selatan. Selain Bala Lempoa apa lagi? Rumah adat Bale Rumah adat Bale. Dari mana? dari Nusa Tenggara Barat. NTB atau Nusa Tenggara Barat. Kalau begitu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terakhir, kelompok terakhir atau kelompok 3.
Mari kita sama-sama mempersilakan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan sekali lagi, mari beri tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke. Lagi, ketua kelompoknya maju, siapa yang akan mempresentasikan? Silakan. Capi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biton Hanan dan teman saya yang bernama Farsan Argani Akbar. Saya akan menjelaskan tentang saya perwakilan dari kelompok 3. Mari pasangkan keberagaman Indonesia daerah asal dengan jawaban yang sesuai. Yang pertama itu Capi. Capi asalnya dari Banten. Itu rumah adat Tongkonan berasal dari Toraja. Ondel-ondel berada di DKI Jakarta. Tombak berasal dari Papua. Tarian apa itu? Tarian apa? Tarian saman berasal dari Aceh. Batik Parang berasal dari Jawa Barat. Baju adat istiadat berasal dari Makassar. Itulah semua gambar dari berasal dari daerah masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kelompok 3 dipersilakan kembali ke tempatnya. Bagaimana kelompok 1 dengan kelompok 2? Ada yang punya pendapat lain? Silakan kelompok 2. Apanya, Nak? Kurang jelas apa yang disampaikan, tapi jelas di tahu garisnya. Iya, jelas di garisnya. Atau ada yang lain? Atau ada yang salah? Misalnya kecapi dari mana asalnya? Atau ada pendapat lain? Kecapi dari mana? Dari mana kecapi? Kelompok 2. Ayo. Silakan. Kelompok 1, ada tanggapannya untuk kelompok 3? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Tapi maka dari itu, tapi ya perhatikan ya. Ada satu gambar yang tidak sesuai dengan asal daerahnya. Yang mana itu kira-kira? Apa? Yang mana? Yang paling atas, kecapi. Kecapi itu berasal dari Sulawesi. Apa? Sulawesi Barat. Iya ya. Jadi dipahami ya? Kecapi itu berasal dari Jawa Barat. Oke. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Jadi pesanku semua kepada anak-anakku semua, silakan beranikan diri, berdiri depan teman-temannya untuk bertanya. Begitu juga kalau
tampil. Urusan benar salahnya itu urusan belakangan. Oke, baik. Kelompok 3, silakan kembali kepada tempatnya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Baik, jadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Selanjutnya, mari kita menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Keberagaman budaya. Oke, ada yang mau simpulkan pelajaran kita hari ini? Oke, Aska berdiri nak, silakan. Kita harus menjaga kebudayaan yang ada. Menjaga kebudayaan yang ada di Indonesia. Kelompok 1 siapa? Silakan berdiri nak. Mari melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, mari melestarikan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, silakan berdiri nak pegang. Mari memposting kebudayaan di media sosial. Oke, mari memposting keberagaman budaya di media sosial. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, untuk kesimpulan kita hari ini, yang pertama Bapak Guru harapkan setelah kita mempelajari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, yang pertama tentunya harus sudah tahu keberagaman budaya yang ada di Indonesia, baik itu lagu daerah, tari, bahasa, senjata tradisional, dan lain-lain. Nah, itu yang harus diingat, dipelajari berulang-ulang. Paham? Paham. Nah, yang kedua, saya harap keberagaman yang ada selama ini, alangkah baiknya itu kita lestarikan, ya, supaya apa? Supaya tidak punah. Supaya tidak punah. Selain tidak punah, apa lagi? Supaya tidak diklaim lagi sama oleh negara lain. Apalagi kesimpulan yang ketiga, mari tetap mempelajari keberagaman budaya yang ada di Indonesia, ya, dengan cara ikut melestarikan, ya. Paham? Paham. Oke, sekali lagi. Dengan cara melestarikan tentunya keberagaman kita itu menjadi apa? Menjadi apa? Ciri khas Indonesia. Paham? Paham. Sekarang mari kita supaya fokus kembali ini, karena ini sudah akhir pelajaran. Supaya fokus, mari kita breaking dulu. Tepuk fokus. Fokus. Supaya lebih semangat, yang semangat satu kali lagi. Tepuk fokus. Fokus. Oke. Jadi itulah kesimpulan tadi yang Bapak Guru sampaikan, ya, supaya apa juga yang kita pelajari hari ini itu diulang di rumah. Oke, selanjutnya ada LKPD tersendiri, hanya 10 nomor pilihan ganda, ya. Berapa orang di sini?
Ini ndak boleh kerja sama ya. Di sini nak. Di sini kelompok berapa orang? 5. Itu kasih air satu. Ya kasih air satu. Kenapa itu? Harus cetak dulu. Oke, silakan. Sebelum mengerjakan atau apa? Lebih. Oke. Baik, ingat ya. Sebelum menjawab soalnya, ingat tulis nama ya. Siapa yang dari pulpennya? Yang mana? Coba nih. Yang lagi situ nak. Dari pulpen tak? Tabe. Silakan. No atom. Nomor absen tapi jangan lagi tulis ke. Ada di Oke. Silakan dikerja baik-baik ya. Kerja dengan tenang. Jangan ada yang nyontek dengan temannya. Bagaimana sudah? Oke, baik kalau sudah, saya harap setiap perwakilan kelompok mengumpulkan pekerjaan temannya. Jadi nanti ketua kelompok saja yang store. Iya, dikumpul nak. Tapi makasih banyak. Ini dari kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ini anggotanya ya, anggota kelompok 2. Mana kelompok anggotanya kelompok 3? Belum selesai. Selesai nih? Gitu. Tapi makasih banyak ya. Baik. Saya akan periksa ya. Enam. Hari 7.
Oke, baik. Setelah Bapak Guru memeriksa hasil pekerjaannya, saya melihat hampir semuanya benar, ya kan? Berarti Bapak Guru menganggap bahwa materi pelajaran kita hari ini memang betul-betul sudah dipahami. Dan saya harap juga kepada anak-anakku semua, walaupun kita sudah pahami, alangkah baiknya kita harus mengulangi sampai di rumah. Contohnya, pedang itu semakin diasah, maka dia semakin tajam. Itu pepatah. Jadi kalau memang mau juga semakin diingat itu pelajaran apa yang kita sudah pelajari, alangkah baiknya itu kita harus ulangnya juga. Paham ini? Paham. Terima kasih banyak kalau sudah paham. Jadi saya pesankan kembali, harus belajar dengan baik. Oke? Paham? Paham. Oke, supaya semangat di akhir pelajaran kita hari ini sebelum berdoa, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, sekarang tepuk fokus. Mendengar, mengingat, fokus. Ah, itu. Oke, sekarang sudah waktunya untuk pulang. Saya harap kepada ketua kelas untuk memimpin temannya untuk membaca Al-Fatihah sekaligus doa pulang. Silakan nak, ke depan. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Terima kasih banyak. Silakan duduk kembali. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.